warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Ardiansah, CGP Angkatan 6 dari Kota Banjar. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan program atau kegiatan aksi nyata dalam modul 2.3 dalam coaching kompetensi akademik untuk tahapan pertama, yaitu pra-observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan dibantu oleh rekan sejawat saya, yaitu Pak Ari Kusmaya. Selamat pagi Pak Ari. Ya, selamat pagi Pak Eko. Gimana nih waktunya? Alhamdulillah sekarang saya sedang kosong karena jadwal di kelas saya ini sedang diisi oleh Pak Aris sebagai guru PA. Jadi kita bisa bercakap santai saja lah ya Pak Ari ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya dengan Pak Ari akan melaksanakan pra-observasi ya Pak Ari dalam rangka pelaksanaan supervisi akademik yang akan saya lakukan ke Pak Ari dalam rangka tugas di aksi nyata untuk di program guru penggerak di modul 2.3 ini. Jadi kita enjoy saja lah, gitu ya, nggak usah tegang-tegang Pak Ari ya, gitu kan. Jadi bagaimana nih kesiapan Pak Ari dalam pembelajaran nih yang akan dilaksanakan? Ya, sejauh ini untuk persiapan saya tentunya yang pertama itu saya membuat dulu Pak perangkat pembelajaran ya, baik itu berupa rencana pembelajaran ataupun juga media yang akan digunakan seperti apa, terus juga LKPD, lembar kerja peserta didik itu, dan yang terakhir tentunya harus ada lembar soal evaluasi. Pak Ari di kelas 6 ya Pak Ari ya? Iya Pak. Kira-kira materi yang akan Pak Ari praktekkan besok pada saat mengajar, materi apa Pak Ari ini? Nah, untuk besok ini berkaitan dengan supervisi akademik yang akan Pak Eko lakukan. Itu saya mengambil materi mengenai bangun ruang Pak. Matematika ya Pak Ari? Matematika ya. Seperti itu. Nah, tujuan yang hendak Pak Ari capai dalam pembelajaran bangun ruang besok yang Pak Ari ajarkan itu apa? Apa saja Pak Ari? Untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama tentunya anak-anak itu diharapkan mampu bisa mengidentifikasi ya beberapa ciri-ciri bangun ruang, diantaranya seperti kubus, seperti balok, prisma segitiga, dan juga 5 segi empat. Jadi untuk baru ke tahap pembelajarannya anak untuk mengidentifikasi jenis-jenis bangun ruang ya Pak Ari ya. Tadi sudah materi, tujuannya ada. Nah, ini kesiapan Pak Ari ini sampai hari ini nih sudah siap ya Pak Ari ya? Alhamdulillah Pak. Untuk RPP juga sudah saya buat ya, untuk persiapan hari besok. Tujuannya ya itu, karena RPP kan tujuannya biar kita nanti saat mengajar itu tidak kalau bahasa kasarnya ngajlok gitu kan. Sudah mah kita jadi karena sudah sistematis ya, sudah tertulis di sini, jadi saya tidak kemana-mana dalam menyampaikan materi. Sebelumnya Pak Ari pernah mengajarkan nggak materi tentang mengidentifikasi bangun ini? Sebelumnya saya belum pernah mengajarkan Pak, karena ini memang materi ini berjalan sekarang di semester kedua gitu. Ya, untuk di tingkatan siswa yang sekarang ya, tapi mungkin di tahun sebelumnya memang sudah tahun sebelumnya sudah. Kira-kira nih kalau kita berkaca di tahun sebelumnya gitu kan, tentang materi mengidentifikasi bangun ruang ini yang pernah Pak Ari rasakan dan pernah Pak Ari lakukan dalam mengajarkan materi ini, kesulitannya apa saja nih Pak Ari ini? Sebetulnya banyak sekali nih Pak ya, melihat kalau kita melihat siswa itu, karena anggapannya, stigmanya kalau pelajaran matematika itu dalam tanda kutip ya, mereka itu takut di pembelajaran matematika itu. Mati-matian gitu ya? Mati-matian gitu. Jadi dari awal pembelajaran itu sudah si anak kurang tertarik gitu Pak. Nah, kita juga bingung dalam mengajarkannya itu seperti apa, dengan metode apa atau strategi seperti apa. Nah, kemudian kekurangan saya di tahun sebelumnya memang saya kurang menggunakan dalam hal media Pak. Kalau dulu itu saya hanya medianya bentuk gambar saja gitu, bukan media yang berbentuk benda konkret langsung seperti itu Pak. Nah, kira-kira nih, itu kan kalau di tahun lalu Pak Ari dalam penggunaan media mungkin belum maksimal ya Pak Ari ya. Untuk yang akan kita atau Pak Ari dan besok saya observasi gitu kan. Nah, kira-kira Pak Ari nih
itu kan kelemahannya ada yang dulu. Untuk besok kira-kira mau menggunakan media yang seperti apa, Pak Ari? Ya, yang pertama saya akan menggunakan media visual ya Pak ya. Berupa bentuk gambar itu melalui gambar visual nanti akan ditayangkan ya, tayangkan. Kemudian yang kedua juga anak itu akan saya arahkan untuk membuat sebuah kerangka bangun datar ya, agar nanti pembelajaran lebih lebih berfokus pada anak langsung gitu. Jadi langsung praktek Ya, gitu langsung praktek. Terus itu media sudah, kira-kira model pembelajarannya ya. Mau ada menggunakan model apa gitu kira-kira enggak, Pak Ari? Kalau model itu besok saya akan menggunakan model problem based learning ya Pak ya. Berarti Jadi masalah ya. Orientasi masalah. Jadi masalah siswa Masalah gitu kan. Nah, tadi sudah alat sudah, media juga sudah gitu. Nah, nih bagaimana nih cara Pak Ari nanti memfasilitasi bila siswa pada saat pembelajaran ada yang kurang fokus atau apa, ini kira-kira Pak Ari bagaimana cara memfasilitasinya? Tentunya kita di zaman sekarang kan sudah mengetahui tentang adanya strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Nah, nanti rencananya saya akan membagi kelompok itu ya, itu ditentukan dari tingkat kemampuan siswa ya. Kadang anak kan kemampuannya berbeda-beda, ada yang cepat dalam menangkap materi, ada juga yang sedang, dan juga ada yang lambat gitu. Nah, nanti saya akan mencoba mengelompokkan anak-anak tersebut ya. Nah, kemudian untuk tugasnya sendiri itu disesuaikan dengan kemampuan mereka gitu. Nah, di samping itu saya juga langsung membimbing langsung anak kelompok-kelompok tersebut agar tidak terjadi kebingungan pada anak gitu. Pak Ari sudah mengenal pelajaran diferensiasi gitu ya, kan. Itu selewat lah saya juga tahu dari media sosial. Iya. Nah, kira-kira nih dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan gitu kan nih, pihak-pihak atau ada nggak nih rekan-rekan guru atau yang lain yang akan Pak Ari libatkan untuk membantu gitu kan, misalnya persiapan Pak Ari gitu kan? Tentunya ya saya butuh dukungan yang pertama dan yang utama itu dari Bapak Kepala Sekolah. Selain itu juga rekan-rekan sejawat ya Pak ya, rekan guru-guru yang lain. Karena saya di sini termasuk guru baru gitu, jadi saya ingin mencari pengalaman dari guru-guru yang lebih senior Pak. Meskipun guru baru tapi kan namanya guru, kita kan punya kompetensi lah gitu ya, baik dari profesionalnya, sosial, pedagogik. Nah, tadi Pak Ari sampaikan bahwa ya meskipun guru baru, nah kira-kira nih Pak Ari mau mengembangkan kompetensi yang mana nih untuk besok nih? Kompetensi untuk guru sendiri ya. Nah, kompetensi untuk guru sendiri saya tentunya ingin meningkatkan kompetensi akademik saya Pak ya. Saya mengharapkan ingin mengembangkan beberapa cara-cara mengajar atau metode pembelajaran seperti apa, strategi pembelajaran seperti apa. Jadi sehingga suasana di kelas itu tidak membosankan bagi siswa gitu. Jadi saya perlu belajar lagi mengembangkan strategi-strategi yang baru gitu, yang berbeda-beda, bervariasi. Terutama mungkin ya kita kan kadang-kadang naik turun ya, mood mood kita naik turun, apalagi tadi disampaikan Pak Ari akan mencoba mengajarkan bagaimana sih pembelajaran diferensiasi gitu kan. Tentunya kan kalau di pembelajaran diferensiasi itu yang harus kita perhatikan adalah sosial emosional kita gitu kan, seperti itu. Tapi saya yakin lah Pak Ari, apalagi saya sudah lihat ini RPP untuk besok ini sudah ada, tadi sudah disampaikan apa tujuannya apa saja, area yang akan Pak Ari kembangkan juga sudah ada, strateginya juga sudah ada. Nah, besok hari ya ini ya Pak Ari ya insya Allah itu ya, besok hari saya Pak Ari nggak usah tegang-tegang, saya pun akan mengobservasinya ya kita belajar bersama lah Pak Ari ya gitu kan. Saya yakin Pak Ari besok mampu menerapkan apa yang Pak Ari sudah rencanakan. Ya, siap.
Lagi terima kasih ya Pak Ari. Semoga esok hari pelaksanaan untuk praktek pembelajarannya berhasil, sukses sesuai dengan harapan kita semua. Dan selanjutnya mungkin seperti ini Pak Ari, setelah hari ini kan kita pra observasi, besok pelaksanaan untuk Pak Ari di observasi, nanti selanjutnya kita akan melakukan coaching lagi tentang pasca pelaksanaan pembelajaran yang Pak Ari laksanakan. Jadi Pak Ari terima kasih ya waktunya ya. Sama-sama Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya baik ya. Alhamdulillah kita sekarang bisa bertemu kembali ya untuk memulai pembelajaran seperti biasa. Namun seperti biasa sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran agar nanti kedepannya kita mudah-mudahan lancar dalam belajarnya dan mudah dalam menyerap ilmunya ya. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati saja ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ya. Sebelumnya nih, semuanya hadir gak nih kelas 6? Hadir gak? Ada yang tidak berangkat? Siapa? Ali. Ada lagi? Zahra, ya satu lagi Zahra. Ali ada yang tahu kenapa Ali? Gak tahu. Kalau Zahra? Sakit. Nah, kita doakan ya mudah-mudahan teman-teman kalian yang sedang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita ke materi pembelajaran. Nanti kita akan membahas mengenai bangun ruang. Nah, ya. Bangun ruang. Sebelumnya Bapak akan mengulas terlebih dahulu ya. Materi di semester kemarin kalian sudah tahu yang namanya bangun datar. Bangun ruang kan baru sekarang. Kalau semester kemarin bangun datar ya. Bangun datar contohnya apa saja, ada yang tahu? Bangun datar persegi, betul. Ada lagi? Kalau bentuk bungkuk itu bentuknya apa? Persegi panjang ya. Dan lain sebagainya. Nah, untuk dibangun ruang itu sendiri ya, hari ini tujuan pembelajaran kalian yaitu yang pertama, kalian diharapkan bisa dan mampu mengidentifikasi unsur-unsur maupun ciri-ciri yang ada di dalam bangun ruang. Nanti yang akan kita bahas ada beberapa bangun ruang. Namun sebelumnya Bapak mau tanya dulu, yang termasuk ke dalam bangun ruang contohnya apa saja? Apa Sal? Papan tulis bangun ruang bukan? Papan tulis bangun kalau lemari bangun apa? Bangun ruang. Ini Bapak udah bawa contohnya ya. Ini kardus mas nih. Ini bangun datar, bangun ruang. Bangun ruang. Kalau ini apa ini? Bangun ruang apa bangun datar? Ruang. Ya. Ini bangun ruang juga. Ya. Nah, jadi ada beberapa jenis bangun ruang. Ini kan tadi yang Bapak kasih contohnya kan berbeda-beda bentuknya ya. Tapi tetap sama, itu termasuk ke dalam bangun ruang. Nah, coba lihat ke depan di sini kalian ya. Di sini digambar ada beberapa yang namanya bangun ruang. Yang pertama ada bangun ruang kubus. Selanjutnya terus
bangun ruang itu memiliki ciri-ciri atau unsur-unsur di dalamnya. Ya, nanti akan kita pelajari itu mengenai ciri-ciri bangun ruang. Ya. Baik, Bapak akan kasih contoh satu. Ini bangun ruang. Nah, bangun ruang kubus, ya, kubus. Di sini ada nggak contoh bangun ruang kubus? Kebetulan Bapak tidak bawa yang kubusnya ya, yang bentuknya kubus, kotak, panjangnya harus sama, ya. Kalau kubus itu panjang semua sisinya atau rusuk-rusuknya itu harus sama. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat atau ciri-ciri yang namanya bangun ruang. Tapi sebelumnya bangun ruang bisa didefinisikan apa sih? Bangun ruang itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Bangun ruang ada yang tahu nggak apa? Nah, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi ada yang bisa yang memiliki ruang atau volume yang dibatasi oleh sisi, ya betul, tepat sekali ya, oleh sisinya. Nah, itu ibarat kalau kelas kita, ya, ruangan kelas kita itu dibatasi oleh dinding. Dinding itu adalah sebagai sisi, ya, dinding itu sisinya, ya. Jadi yang termasuk sisi adalah selimut ini nih, dindingnya. Selimut dindingnya itu disebut sisi, ya. Selain itu unsur yang lain atau ciri-ciri yang lain, ada yang namanya rusuk, ya. Nah, rusuk itu adalah kerangka-kerangka yang ada di dalam bangun ruang tersebut, ya. Contoh ini adalah bangun ruang balok, ya, bukan kubus. Kita anggap sama dengan kubus. Nah, yang disebut rusuk-rusuk itu adalah lipatan-lipatan di sisi ini. Ini rusuk, ya, rusuk. Nah, gitu. Garis-garis ini nih, garis-garis pembatasnya itu disebut rusuk. Yang ketiga ada lagi ciri-cirinya memiliki titik sudut. Kalau titik sudut itu pojok-pojokannya, ya, yang ada di pojoknya. Ini 1, 2, 3. Nah, coba kalian identifikasi sisi yang ada di dalam kubus, kira-kira ada berapa? Dinding-dindingnya ada berapa di dalam kubus? 6 apa berapa? 6. Coba kita hitung yang ini. Coba sisi yang depan 1, yang atas 2, yang samping 3, 4, yang bawah 5, belakang 6. Jadi sisinya ada 6, ya. Kemudian rusuknya, kita hitung rusuknya. Coba ada berapa? Yang rusuk yang berdiri coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, ya. Sekarang yang terakhir titik
ya. Kubus memiliki 6 sisi, 8 buah titik sudut, 12 rusuk yang sama panjang, dan semua sudutnya itu berbentuk siku-siku. Ini siku-siku ya. Siku-siku berapa derajat? 90 derajat ya. Nah, ini contoh-contoh apa namanya prisma segitiga. Ada apa namanya ini koci ya, makanan koci, terus atap rumah. Ini limas ini koci. Nah, kalau prisma itu berbentuk seperti tenda pramuka ya. Atap rumah juga sama. Terus serutan pensil. Nah, kalau ini kubus ya, ada rubrik. Kalian kan punya yang namanya permainan rubrik ya di rumah ya, atau dadu biasanya yang kalian mainkan. Nah, itu bentuknya adalah kubus ya. Nah, sekarang agar kalian lebih paham ya, Bapak sudah menyiapkan lembar tugas kelompok ya. Nanti jadi setiap kelompoknya kalian harus membuat kerangka bangun ruang. Di sini Bapak sudah menyiapkan beberapa bahannya. Nanti ada yang membuat balok, ada yang membuat prisma segitiga, dan juga ada yang membuat limas segi empat ya. Bapak akan bagikan dulu ini lembar kerjanya. Untuk kelompok 1 itu nanti silakan buat bangun ruang balok. Kelompok 2 itu membuat prisma segitiga. Kelompok 4 membuat limas segi empat ya. Nah, nanti silakan kalian rangkai ya, apa namanya itu terbuat dari bambu ya, dirangkai sehingga membentuk bangun ruang. Kemudian di situ sudah ada tugasnya. Kalian harus apa? Mengidentifikasi ciri-cirinya. Sesuai dengan bangun ruang yang kelompok kalian punya ya. Ciri-cirinya apa saja? Nah, nanti silakan dirangkainya seperti ini. Ya. Ini Bapak memberikan contoh. Ini belum jadi ya. Nanti dirangkai, dililit pakai benang. Ya. Bersambung pakai benang. Paham ya? Kelompok 1 bentuk balok. Bentuk balok seperti ini. Nah, seperti ini. Kelompok 2 bentuk prisma. Prismanya segitiga ya. Itu kebetulan ini persegi 6 yang ada di gambar. Nah, prisma segitiga yang seperti ini. Prisma segitiga. Nih, seperti ini. Kalau kelompok 3 itu membuat limas segi 4. Kayak piramid ya. Bentuknya kayak piramid. Sok, silakan sekarang mulai kalian rangkai. Bapak harapkan ada kerjasama di dalam kelompok ya. Kerjasama. Sok, dirangkai. Buat dulu. Ini kan panjangnya. Nah, itu tali. Ya. Mulai dari kelompok 3 dulu, silakan maju ke depan. Yuk, semuanya maju ke depan dulu. Nanti silakan kalian presentasikan ke teman-teman kalian bahwa ciri-ciri dari bangun limas segi 4 itu ciri-cirinya apa saja, ya.
kelompok 3, coba dengarkan yang lain, dengarkan hasilnya. Ya, coba lihat. Ayo Malika. Ya, jadi dari kelompok 3 tadi sudah mengidentifikasi bahwa sisinya ada berapa tadi? Ada 5, rusuknya ada 8, titik sudutnya ada 5. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, tepuk tangan silakan semuanya. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan kelompok 3 boleh kembali ke tempatnya, ya. Ya, baik. Ya, setelah selesai nanti dari kelompok kalian masing-masing presentasikan ke depan ya. Mulai dari kelompok 3 dulu, silakan maju ke depan. Yuk, semuanya maju ke depan dulu. Nanti silakan kalian presentasikan ke teman-teman kalian bahwa ciri-ciri dari bangun limas segi 4 itu ciri-cirinya apa saja, ya. Ciri-cirinya sebutkan, ya. Ya, ini dari kelompok 3. Coba dengarkan yang lain, dengarkan hasilnya, ya. Coba lihat. Ayo Malika. Ya, jadi dari kelompok 3 tadi sudah mengidentifikasi bahwa sisinya ada berapa tadi? Ada 5, rusuknya ada 8, titik sudutnya ada 5. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, tepuk tangan silakan semuanya. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan kelompok 3 boleh kembali ke tempatnya, ya. Ya, baik. Kerjakannya nanti dulu ya, ini karena mau di video dulu. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah, silakan sekarang dikumpulkan ya, dikumpulkan tiap kelompoknya masing-masing. Kelompok 3 sudah. Ya, baik ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan ilmu atau manfaatnya dari materi pembelajaran kita hari ini. Coba kita simpulkan pembelajaran hari ini ya, bahwa bangun ruang itu ciri-cirinya memiliki apa saja? Yang pertama, mempunyai sisi. Yang kedua, memiliki titik sudut. Yang ketiga, memiliki rusuk. Ya, jadi itu ciri-cirinya. Nanti minggu depan kita akan belajar mengenai volume bangun rumah. Ya, pembelajaran hari ini cukupkan sekian.
Kusmaya sebagai rekan sejawat saya di PPD SD Negeri 7 Jatiasari. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas. Ya. Bagaimana nih kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah baik Pak Eko. Pak Eko sendiri bagaimana Pak Eko? Alhamdulillah ya. Pak Ustadz juga. Alhamdulillah. Dalam kesempatan hari ini kita akan melaksanakan percakapan atau coaching pasca kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas dan sebelumnya juga sudah melakukan percakapan ya Pak Ari. Dan videonya sudah saya share ke Pak Ustadz dan menjadi praktik bahwa kemarin kita melaksanakan pembelajaran. Nah, kira-kira nih Pak Ari, bagaimana nih kesan-kesannya kemarin pada saat pelaksanaan pembelajaran? Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Untuk sekarang itu saya lebih merasa plong ya Pak ya sudah melaksanakan pembelajaran. Tentunya dari awal perencanaan itu saya sudah mempersiapkan beberapa perangkat bahan ajar pembelajaran mulai dari RPP, media dan lain sebagainya. Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana. Kalau menurut saya berjalan dengan lancar pembelajaran di kelas ini. Alhamdulillah ya kemarin juga saya juga sudah mengobservasinya gitu kemarin dari awal sampai dengan kegiatan penutup Pak Ari lancar dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah kira-kira nih Pak Ari nih kan kita sebagai manusia tidak cepat puas begitu saja ya apa yang sudah kita laksanakan. Kira-kira apa yang ingin Pak Ari tingkatkan atau Pak Ari ingin perbaiki dalam pembelajaran khususnya di materi yang kemarin? Kalau di hari kemarin memang pembelajaran berjalan lancar, namun saya masih merasa bahwa dalam diri saya itu masih ada kekurangan Pak. Kemarin yang menurut saya masih belum maksimal itu tentunya kemarin kan saya sudah menjelaskan di praobservasi bahwa saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Namun kemarin pada saat pelaksanaannya gitu karena mungkin saya masih kurang memahami atau kurang mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Jadi menurut saya kemarin saya masih belum maksimal Pak gitu. Yang awalnya harusnya gitu. Menurut saya itu di dalam tugas atau media yang diberikan kepada anak itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak masing-masing. Tapi kemarin saya masih menggunakan tugas yang hampir sama rata untuk semuanya gitu. Walaupun saya kemarin sudah mencoba untuk membagi kelompok gitu, disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak itu sendiri. Ada anak yang cepat dalam menangkap materi pembelajaran, ada yang sedang, ada juga yang lambat dalam menangkap materi itu sendiri. Memang ada pembagian-pembagian itu Iya. di pembelajaran diferensiasi ya, gitu kan. Nah, tadi Pak Ari sudah akui lah bahwa ada ya sedikit ada ya bukan belum tapi sedikit sih masih belum sesuai dengan pembelajaran diferensiasi gitu ya. Nah, kedepannya Pak Ari yang mau selain pembelajaran diferensiasi yang ingin Pak Ari tingkatkan nih, kira-kira barangkali di media atau strategi apa nih yang masih apa kemarin sudah match itu antara perencanaan dengan pelaksanaan atau Pak Ari mau nih medianya mau diganti atau strateginya mau diganti gitu kan. Kalau melihat dari itu, saya kedepannya mungkin akan lebih memperbaiki dalam hal media dan pembelajarannya. Karena kemarin dalam pembelajaran media yang saya gunakan itu hanya berupa media benda konkret. Jadi memanfaatkan media-media yang hanya ada di lingkungan kelas saja gitu. Mungkin nanti kedepannya saya akan membuat media yang lebih lebih menarik gitu agar siswa itu lebih antusias dalam menangkap pembelajaran dari saya. Nah, kalau menurut Pak Ari sendiri gitu ya dari hasil pembelajaran kemarin tingkat keberhasilannya nih Pak Ari ini pembelajaran yang saya lakukan ini sudah berhasil atau belum nih kira-kira nih? Dan kalau menurut Pak Ari loh gitu kan maksudnya. Kalau menurut saya ya Pak ya, yang namanya penilaian dari sendiri itu pastinya P yang baik ya. Kalau kemarin menurut penilaian saya sendiri itu
sudah 90% lah Pak. Tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya. Alhamdulillah sudah tercapai. Tapi kembali lagi karena kan penilaian itu tidak dari sendiri ya. Biasanya penilaian itu berasal dari orang lain gitu. Kadang kalau kita merasa ganteng kan belum tentu orang lain melihat kita itu ganteng. Oh, tapi kan kalau secara ininya, kan kita kalau sebagai guru ini kan tingkat keberhasilan dari evaluasinya gitu kan. Ya saya juga melihat ya bagus lah gitu kan belajar dari awal sampai akhir. Pak Ari juga sudah melakukan penilaian sampai dengan tahap evaluasi dan Pak Ari sampaikan bahwa 90 itu kan berarti pembelajarannya berhasil ya Pak Ari ya. Nah nanti kira-kira nih Pak Ari tadi menggunakan media, menggunakan strategi seperti itu. Kalau umpamanya Pak Ari kedepannya akan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nah, tadi sudah bagus, tapi kalau ditambah lagi dengan pembelajaran diferensiasi ini, kira-kira nih Pak Ari optimis tidak nih nanti? Ini kan udah bagus, tapi kalau ditambah lagi diferensiasinya juga diterapkan nih, kira-kira optimis tidak nih kira-kira Pak Ari? Ya, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin Pak. Harus mempunyai rasa optimisme gitu. Nanti mungkin kedepannya untuk memperbaiki ini mungkin saya akan mencari referensi atau sumber lain ya. Terutama sekarang kan sudah mulai ada sosialisasi itu yang namanya kurikulum merdeka ya Pak. Walaupun di sekolah kita belum melaksanakannya, tapi sedikit-sedikit saya sudah melihat di platform Merdeka Mengajar gitu. Kemudian saya nanti untuk memperbaikinya mungkin juga saya akan mengikuti beberapa bimbingan atau pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan tugas kita sebagai guru ya. Gitu. Agar lebih ke depannya itu lebih baik saya dalam mengajar atau memberikan ilmu kepada anak. Betul Pak Ari. Saya yakin Pak Ari sebagai guru muda mau membaca literasi gitu kan dengan metode strategi yang baru, apalagi Pak Ari sudah mulai mengenal pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah kira-kira Pak Ari apakah ilmu yang Pak Ari punya ini seperti itu kira-kira mau Pak Ari inikan sendiri atau mau mengajak rekan-rekannya sejawat khususnya di SD kita ini nih Pak Ari nih? Ya tentunya kita harus sama-sama ya Pak ya. Menularkan lah gitu kan. Dengan rekan-rekan sejawat tentunya kita bersama. Baik itu kalau misalkan kita mengikuti pelatihan nih, alangkah lebih baiknya kita juga sharing lah dengan teman-teman rekan-rekan guru yang lain. Nah, selain di sekolah kita gitu kan, kira-kira nih Pak Ari mau menularkannya di mana lagi nih? Ya mungkin di luar sekolah ya, mungkin di KKG ya. Nah, oh iya bisa di KKG ya betul. KKG dan komunitas-komunitas yang lainnya. Itu kan bisa menjadikan rencana tindak lanjut Pak Ari ke depannya gitu kan. Selain Pak Ari tadi sampaikan, Pak Ari akan memperbaiki untuk lebih baik lagi. Nanti ke depannya juga akan menularkan, membawa dampak yang positif kepada rekan sejawat baik di sekolah ataupun di lingkungan KKG. Sekali lagi terima kasih ya Pak Ari ya sudah mau bekerjasama dengan saya, kemarin sudah diobservasi. Saya yakin Pak Ari sebagai guru muda yang punya kemampuan, punya dedikasi, insya Allah apa yang Pak Ari rencanakan, Pak Ari laksanakan itu dapat berhasil, khususnya bagi Pak Ari dan terlebih khususnya bagi siswa. Saya terima kasih Pak Ari atas bantuannya. Ya. Terima kasih Pak Ari ya. Ya sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih. Atau nuhun Pak. Terima kasih.